Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Izinkan saya pada kesempatan ini akan menyampaikan kultum yang berjudul Adab, karya Ibnu Qayyim al-Jauziyah dari kitabnya Madarijus Salikin. Adab ini bersadarkan kepada penegasan Allah dalam surat Tahrim ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah. Wahai orang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan batu. Ibnu Abbas menjelaskan ayat ini adalah perintah untuk mendidik dan mengajar mereka agar tidak terkena siksa api neraka. Di tanggung jawab kita keluarga, sejauh mana kita berupaya untuk mendidiknya dan mengajarkan kebajikan-kebaikan yang berkaitan dengan adab. Dalam kitab ini disebutkan juga adab ini artinya jadi perbuatan-perbuatan yang baik yang ada pada diri hamba yang harus dipupuk. Tentu ini merupakan baik ucapan, lisan, tindakan dan perbuatan yang merupakan perilaku seorang muslim, ya, yang mungkin pada kondisi saat ini perlu kita membentuk generasi yang berakhlak, bukan sekedar cerdas pemikiran saja, tapi harus cerdas hatinya dan perilakunya, amalnya. Dalam pembahasan ini disebutkan juga ada 3 adab yang harus dimiliki oleh kita, ya, bagi hamba Allah. Yang pertama, adab kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, adab kita terhadap Rasul dan syariatnya tentunya, dan adab kita sama kita semua manusia. Nah, 3 adab ini yang harus diajarkan kepada keluarga kita, kepada diri kita, masyarakat kita muslim, sehingga akan mencerminkan bahwa Islam itu betul-betul bisa menerjemahkan akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Ibnu Qayyim al-Jauziyah juga menyebutkan bahwa adab bersama Allah ada 3 macam yang harus kita pahami. Yang pertama, menjaga muamalah dengan Allah Subhanahu wa taala agar tidak dinodai oleh kekurangan-kekurangan. Yang kedua, menjaga hati agar tidak berpaling selain kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita fokus kemudian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adab yang ketiga, kehendak agar tidak tergantung kepada sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam perkataan lain, apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang harus kita tanamkan, didik, pelihara keluarga kita agar senantiasa dia menghindari perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, atau yang terkaitan dengan yang haram atau subhat, sehingga betul-betul akan terpelihara. Kemudian Abu Ali Ad-Daqqaq berkata, dengan ketaatan kepada Allah seorang hamba bisa mencapai surganya Allah. Dengan adab dia bisa mencapai ridha Allah, yang akan mendapatkan tentu tadi imbalan dari Allah Subhanahu wa taala, disebut surganya Allah. Alladzina amanu wa amilus sholihati wa akhbatu ila rabbihim ulaika ashabul jannah. Orang yang beriman, orang yang beramal soleh, dan orang yang merendahkan diri kepada Allah pada ayat mulai ini, maka Allah akan berikan imbalan surganya Allah. Yahya bin Mu'az berkata, siapa yang memelihara adab kepada Allah, maka dia termasuk orang-orang yang percaya Allah, mahabbatullah, kecintaan kepada Allah. Dan mudah-mudahan kita bisa memelihara adab ini pada diri kita, keluarga kita, masyarakat kita,
sehingga kita bisa menerjemahkan akhlakul karimah dalam kenyataannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri saya sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.